Suara saya terdengar jelas, Bun? Jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Ya, boleh sebelumnya nih Bunda-Bunda open kameranya biar terlihat cantiknya nih. Atau ada ayah yang join, boleh di open kameranya. Ya, alhamdulillah sudah ada Bunda Danis, Alam, Bunda Gasan, ya, Bunda Hamzah, Bunda Misel, Bunda Danis Firdaus, Azam, Bunda Hafiz Azam, Bunda Hanan, ya, Bunda Afiza, Bunda Safia. Nah, sudah ada Bunda Afi juga nih, Masya Allah. Punten ya Ustazah. Iya, Bunda. Keluar. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Di open kameranya ya, Bunda. Biar terlihat cantiknya nih, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah. Ya, saya izin membuka ya, Bun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Apa kabar Bunda-bunda? Alhamdulillah bihoir. Biasa. Ya, kalau saya Alhamdulillah. sama ya Bun ya. Sama kayak ke anak-anak, kalau pakai bahasa Indonesia jawabnya bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Arab jawabnya bahasa Arab ya. Siap Bun? Oke, bagaimana kabarnya Bun? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ayo jangan kalah sama Anandanya nih. Biasanya Ananda Ahmad, Alang, Gasan, Hamzah tuh semangat tuh. Bunda apa? Afi juga, Danis juga, Hanan, Misel, kalau ditanya kabar semangat juga nih. Bunda Hafiz, Afiza, sama Bunda Azam juga nih. Oke, alhamdulillah ya. Semoga ayah bunda di rumah selalu dalam keadaan baik, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ya, ada beberapa bunda yang izin tidak bisa mengikuti Zoom ya. Insya Allah ini nanti ada recordnya ya. Mohon bantuannya juga kepada bunda-bunda yang sudah join ya. Jika ada nanti bunda lainnya yang ada pertanyaan, mungkin kalau sudah tahu infonya ya bisa minta tolong gitu untuk memberikan infonya gitu. Kalau misalnya ada yang bertanya gitu. Oke, alhamdulillah sudah nambah lagi nih Bunda, sudah ada 12 orang ya, 13 saya sama saya ya. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita buka dengan yang baik ya Bun. Kita buka dengan berdoa dulu ya. Semoga pertemuan kita ya sebagai silaturahmi juga nih ke bunda-bunda semua nih. Masya Allah bertemu lagi kita ya, sudah pertemuan keberapa ini? 4 kali ya, walaupun lewat daring tidak mengurangi ya rasa terima kasih saya, rasa hormat saya kepada bunda-bunda gitu. Ya Masya Allah ya, di sini bunda-bunda yang lebih senior dari saya gitu, masih perlu banyak belajar gitu dari bunda-bunda gitu untuk pengajaran dan lain-lainnya gitu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik amma ba'du. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Bunda, karena ini agenda baik ya, kita awali dengan yang baik-baik juga. Kebiasaannya anak-anak doa belajar, kalau sekarang kita baca Al-Fatihah saja ya Bun ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena mau berdoa ya, ada berdoa sama seperti anak-anak, kita kusukan ya, angkat kedua tangan kita kusukan, semoga pertemuan ini berkah ya, dan juga bisa kedepannya kedepannya bisa ada pertemuan lainnya lagi, Masya Allah.
Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelumnya Ayah Bunda terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya ya di balik kesibukan pekerjaan dan lain-lainnya ya. Tapi Ayah Bunda meluangkan waktunya gitu. Terima kasih gitu untuk hadir di Zoom ini dengan agenda yaitu sosialisasi pembelajaran tatap muka gitu. Alhamdulillah dari data ya. Dari data yang sudah di share ya oleh sekolah kelas Tolha itu hampir semuanya memilih PTM ya Ayah Bunda gitu. Kalau kelas lainnya itu masih ada 8 orang, 7 orang yang memilih PJJ, tapi kelas Tolha Masya Allah hampir semuanya memilih PTM ya. Semoga ini harapan Bunda semua, Bunda-bunda semua untuk pembelajaran tatap muka, tapi dari situ juga dari pembelajaran tatap muka itu juga tidak sinyal. Oke, dari pembelajaran tatap muka itu juga tidak harus menghambat ya Bunda yang tadinya pembelajarannya daring, sekarang kita coba untuk pembelajaran tatap muka tapi tetap mematuhi prokes kesehatan ya yang sudah diatur oleh suku dinas pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan gitu tentang alurnya. Nah, saya izin untuk memberikan sosialisasi mengenai alur bagaimana nanti pembelajaran tatap muka berjalan ya. Mohon disimak Ayah Bunda semua, nanti di akhir boleh ada pertanyaan ya mengenai PTM ini gitu. Saya izin share screen ya Bunda. Sudah terlihat belum, Bun? Belum, Ustazah. Belum ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti sudah terlihat, Bun? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Di sini adalah slide ya yang berkenaan dengan persiapan sekolah pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini gitu. Tetap walaupun kita PTM tapi tetap prokes kesehatan itu yang paling utama ya Bun ya, karena sekarang juga ada berita ya di daerah Jawa Tengah maupun daerah lainnya itu ada klaster sekolah ya. Nah, itu ya juga sebagai perhatian kita untuk semua ya, tetap ketika kita melaksanakan PTM prokes itu sangat penting ya Bun, karena berita ya di berita sudah banyak sekarang klaster sekolah ya. Saya lihat di Narasi Room yang punya Najwa Shihab, juga berita di TV lainnya ya, di daerah Jawa Tengah itu mulai ada klaster sekolah. Makanya ketika PTM nanti tetap prokes itu yang utama ya Ayah Bunda gitu. Jadi ketika kita mencoba untuk PTM ini di sini makanya nanti akan tertuang ya tata tertib selama pembelajaran PTM nanti dan juga persyaratan apa saja gitu untuk Ananda semua untuk pembelajaran tatap mukanya. Oke, di sini persiapan sekolah pembelajaran tatap muka di masa pandemi.
Ya, di sini daftar isinya ada pendahuluan. Nah, yang kedua ini ada satgas sekolah. Ketiga nanti ada alur keluar masuk sekolah. Keempat jadwal PTM. Kelima skenario pembelajaran dan keenam peserta PTM. Sebelumnya ini pendahuluannya ya Bun ya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat di tengah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di Jakarta. Kedua, tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1026 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 coronavirus disease 2019 yang ditandatangani sejak 23 Agustus 2021 menetapkan bahwa untuk satuan pendidikan sederajat TK, SD, SMP, hingga SMA diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan kapasitas maksimal 50%. Ketiga, mengacu pada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri dengan nomor 03/KB _2021 nomor 384 tahun 2021. Nomor HK-08-menkes-4242-2021. Jadi ini keputusan ya yang mengacu pada pembelajaran tatap muka ini ya yang mengacu pada peraturan pemerintah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan beserta Menteri Dalam Negeri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Ya. Berikut Satgas Pembelajaran Tatap Muka ya Bun. Ya. Di sini ada pengarah Dr. Handes Dal Suraji MSI selaku pengawas sekolah. Penanggung jawabnya ada Ustadz Yayan Supiana SHMM selaku Ketua Yayasan KAPA. Selanjutnya ada Ustadz Musli Herianto SPD selaku Kepala Sekolah. Dan ada Bunda Rike Farita Rizkiani SEMM selaku Komite Sekolah. Pembinanya ada Ustadz Ali Akbar SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ustadz Muhammad Aditya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Al-Quran. Ketua pelaksananya ada Bu Bella Monalista SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Wakil Ketua Pelaksana ada Ustazah Yulpiana Ismaniar dan Sekretaris ada Ustazah Siti Motalaah AMD dan Bendahara ada Bu Dela Rosa. Ya, lanjut. Di sini ada satgasnya juga ya, Bun. Jadi selama seminggu kemarin itu dari ustadz-ustazah dari guru-gurunya itu mempersiapkan gitu dari tim-timnya karena untuk pembelajaran tatap muka ini lagi-lagi persyaratannya sangat banyak ya Bunda. Yang pas kemarin Bunda-bunda mengisi modul itu salah satu dari persyaratan untuk mengadakan PTM. Kalau modulnya itu tidak diisi, nah bisa jadi itu sebagai kendala gitu ya. Salah satu syaratnya tidak terlaksana. Nah, itu ada juga poinnya, Bun. Jadi ada yang 100%. Nah, 100% itu berarti terlaksana, ada yang 90%, ada yang kemarin KAPA itu 85% gitu. Nah, alhamdulillah lolos dari suratnya itu sudah ada gitu, lolos dari Kementerian Sekolah KAPA Islamic School bisa mengadakan pembelajaran tatap muka. Nah, di sini ada tim-timnya ya, seminggu kemarin tim-tim ini semua membuat job desk-nya masing-masing ya Bun terkait pembelajaran tatap muka ini. Di sini ada tim pembelajaran, tim tata ruang, tim psikososial, dan tim kesehatan. Nah, di sini itu sedikit penjelasannya. Nah, ada tim kebersihan maupun tim keamanan dan tim edukasi dan humas ya. Di sini ada job desk-nya masing-masing yang mengatur untuk pembelajaran tatap muka. Oke, di sini denah lajur kanan kiri. Nah, ini alur sekolah masuk
dan sekolah. Jadi nanti ketika ayah bunda mengantar Ananda ke sekolah, di sini ada pos-posnya ya Bun. Jadi di pos 1 ini yang menjaga adalah Mas Vicky. Di pos 2 ini yang menjaga adalah Mas Falah. Nah, jadi ini lokasi sekolah bisa dilihat ya Bun. Nah, ini gang yang kalau nggak salah ini gardu yang depannya itu Jalan Raya Pramuka gitu. Mungkin bunda-bunda lebih paham ya untuk apa alur denah ya di kawasan sekolah ya karena saya bukan bukan yang tinggal di daerah Paseban sini jadi kurang tahu mungkin bunda-bunda yang lebih paham gitu untuk apa denah-denahnya gitu. Jadi di sini pos 1 yang menjaga Mas Vicky. Nah, di sini ada pos 2 yang menjaga adalah Mas Falah gitu. Nanti di sini ada keterangan tanda panah yaitu alur masuk gitu. Jadi misalnya ada yang dari Gang Haji Murtado. Nah, di sini nanti diarahkan ya pos 1 di sini. Nah, di pos 1 ini orang tua hanya mengantarkan sampai sini ya, Bun ya. Nanti anak jalan kaki menuju sekolah diantar oleh ini penjaga pos masing-masing gitu. Jadi misalnya ada yang dari Jalan Raya Pramuka. Nah, di sini nanti ada Mas Vicky di pos 2-nya. Itu. Jadi alur untuk denah sekolah, alur keluar maupun masuk sekolahnya itu sudah diatur ya. Nanti akan diarahkan oleh penjaga pos masing-masing, Bunda. Oke, next ya, Bun. Ya. Nah, berikut denahnya. Denah untuk ini di kawasan sekolah ya, Bun. Nah, di sini denah keluar dan masuk juga diatur. Yang biru ini alur masuk ketika siswa masuk ke sekolah ya, masuk ke dalam ke sekolah. Yang tanda panah kuning ini adalah alur keluar. Alur keluar ketika sekolah pulang. Ketika Ananda pulang sekolah. Ya, jadi nanti di sini ada wastafel warna merah ini wastafel 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti akan diatur ketika Ananda masuk. Nah, nanti ada pembagiannya ya Bun ya untuk kelas bawah. Untuk kelas yang bagian bawah, wastafel nomor berapanya nanti akan diatur. Juga nanti yang di kelas atas, wastafelnya juga, jadi biar tidak ada penumpukan ya Bun. Jadi itu nanti akan diatur dan juga ada tim tim satgasnya masing-masing setiap harinya yang menjaga, yang mengarahkan untuk alur masuk dan keluar gitu. Oke, penjelasan sedikit, kelas 3 Tolha itu nanti ada jadwalnya di hari Jumat PTM-nya ya Bun. Jadi tetap di kelas 3 Tolha. Sedangkan di Usman dan Umar itu, ini Usman itu kalau nggak salah itu dia Senin atau juga Umar itu Selasa. Nanti ada jadwalnya di slide selanjutnya. Oke. Oke, di sini juga ada lab komputer. Nah, di sini ruang evaluasi, di sini ruang transit. Nah, selanjutnya ada ruang isolasi. Nah, kenapa ada ruang isolasi ini, Bun? Nah, misalnya Ananda dicek suhunya nih. Nah, ketika dicek suhunya melebihi 37,5. Nah, ini tidak ketika orang tuanya sudah pulang ya, jadi Anandanya diarahkan untuk ke ruang isolasi terlebih dahulu gitu, sambil nanti menunggu orang tuanya menjemput seperti itu. Oke, ini untuk denah alur keluar masuk kelas atas ya Bun. Nah, karena kelas kita di bawah kelas Tolha jadi tidak sampai ke sini gitu. Oke, ini alur masuk dan keluar sekolah. Saat siswa masuk, siswa dibimbing menuju wastafel kelas yang berada di lantai 1 menggunakan wastafel nomor 1 dan 4. Sedangkan kelas yang berada di lantai 2 menggunakan wastafel nomor 1 dan 3. Tadi wastafel 1 dan 4 sudah ada sudah ada nomornya ya Bun ya. Nih kelas bawah kelas wastafel 1 dan 4. Nah, kelas atas kelas wastafel 2 dan 3.
Nomor 2, saat siswa keluar pulang, masing-masing kelas saling berkoordinasi mengenai kelas mana yang keluar terlebih dahulu. Kelas yang keluar terlebih dahulu juga mengkonfirmasi ke grup kelas 15, mengkonfirmasi ke grup ya 15 menit sebelum pulang. Jadi walas masing-masing koordinasi gitu. Agar koordinasi ke orang tua untuk persiapan pulang 15 menit sebelumnya agar orang tua dapat bersiap untuk menjemput anandanya masing-masing gitu. Alur antar jemput, 1, pengantar hanya boleh mengantar sampai pos yang ditentukan. Setelah itu siswa diarahkan untuk berjalan kaki sendiri sampai sekolah. Yang tadi yang saya jelaskan pos 1 dan pos 2 itu yang dijaga oleh Mas Piki di pos 1, Mas Falai di pos 2 itu. 2, penjemput datang sesuai waktu yang ditentukan. Penjemput yang sudah siap sesuai jadwal dipersilakan masuk ke dalam sekolah menuju lapangan. Tambahan, guru yang bertugas di gerbang memastikan pengantar tidak memasuki wilayah sekolah. Kedua, petugas pos mengarahkan pengantar untuk mengikuti alur yang ditentukan. Nah, ini jadwal pembelajaran tatap mukanya ya Bun ya. Jadwal mengajar PTM terbatas SDT Kafa Islamic School ya. Sini hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Nah, kelas 3 Tolha itu di hari Jumat ya, Bun. Nah, kelas 3 Tolha itu ada saya sendiri, Bu Afriska dengan Bu Asmani selaku guru pendamping. Kelas 3 Julbair itu ada Bu Upi sama Ustadz Hasim ya. Dan di kelas di PTM hari Jumat itu berbarengan dengan kelas 6. Ya, pendidiknya ada Bu Nesya dan Ustadz Adit. Nah, oke. Berikut jadwal pembelajaran tatap muka terbatas kelas 1 dan kelas 4 ya. Jadi sebelumnya saya izin memberitahukan Bun, jadi untuk PTM itu diadakannya seminggu sekali ya Bun ya. Kita Senin sampai Jumat. Nah, kelas Tolha itu mendapat jadwal di hari Jumat. Nah, itu ada 2 sesi. Nah, sama seperti kelas lainnya, dari jam 6 sampai 6.30 itu jam kehadiran, KBM jam 7 sampai jam 9 itu sesi pertama. Nah, untuk kedatangan sesi keduanya jam 11 sampai jam 9 sampai 9.30 itu jam kehadiran. Ini sesi keduanya. KBM berlangsung 9.30 sampai 11.30. Ya, jam selesai KBM sesi pertama adalah jam 9, jam kepulangan jam 9.05. Untuk sesi kedua jam selesai KBM 11 sampai 11.30, jam kepulangan 11.35 ya. Nah, ini untuk jadwal pemata pelajaran PTM kelas 1 karena kita kelas 4 kelas 3. Nah, langsung saja ke kelas 3 ya, Bun. Nah, untuk hari Rabu itu jadwalnya kelas 2 Utsman, 2 Ali, 5 Said, dan 5 Abu. Sedangkan untuk kelas 3, ya, kelas 3 Tolha juga dan kelas 6 Ibnu itu mendapat jadwal hari Jumat. Nah, di sini jam kehadirannya sama seperti penjelasan yang tadi, Bun. Jam kehadirannya jam 6 sampai 6.30 itu waktu kehadiran. KBM-nya berjalan untuk sesi 1 jam 7 sampai jam 9. Selesai KBM jam 9, jam kepulangan 9.05. Jadi sebelum 15 menit dari jam 9.05 ini nanti akan diinfokan kepada orang tua untuk menjemput anandanya masing-masing. Sedangkan nanti di sesi 2 jam 9.15 itu jam kehadiran. Ya, waktu KBM, kegiatan belajar mengajar itu jam 9.15 sampai 11.15. Jam selesai KBM-nya jam 11.30. Kalau jam kepulangan 11.35. Sama ini nanti akan diinfokan ya, Bun. Akan diinfokan kepada orang tua 15 menit sebelum waktu kepulangan untuk menjemput anandanya. Agar anandanya juga tidak menunggu di sekolah ya, Bun. Itu. Oke, itu jadwalnya. Lanjut. Nah, berikut jadwal mata pembelajaran PTM kelas 3 hari Jumat. Di hari Jumat ya sesi 1 jam 7 sampai jam 8 itu tematik.
Jam 8 sampai jam 9 itu ada PAI atau bahasa Arab ya. Ini nanti akan diajarkan oleh guru pendamping yaitu Bu Asmani ataupun nanti Ustadz Hasim gitu. Nah, ini sama. Jadi jadwal pelajaran untuk sesi 1 maupun sesi 2 mata pelajarannya sama, tematik PAI atau bahasa Arab gitu. Nah, ini kelas 6. Nah, berikut skenario pembelajaran. Pembelajaran tatap muka. Pertama, siswa duduk dengan jarak yang sudah ditentukan. Kedua, siswa melakukan doa bersama sebelum belajar di kelas. Ketiga, siswa dan guru melakukan pembelajaran tatap muka sesuai aturan prokes. Selesai pembelajaran, siswa berdoa bersama di kelas. 5, siswa keluar kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pembelajaran jarak jauh. 1, siswa wajib melaporkan kehadiran. Nah, ini untuk pembelajaran tatap muka. Sedangkan jika ada yang memilih pembelajar untuk PJJ, nah ini seperti biasa ya Bun, kalau untuk PJJ, siswa wajib melaporkan kehadiran dengan mengisi link daftar hadir. Kedua, siswa wajib mengikuti kegiatan PJJ yang diunggah oleh guru ke grup kelas atau GCR. Nah, selanjutnya siswa membaca materi. Poin B-nya siswa menyimak video pembelajaran atau mendengarkan rekaman suara. Ketiga, siswa mengerjakan latihan soal. Nah, yang terakhir siswa menyerahkan hasil latihan soal ke GCR. Jadi, untuk yang memilih PJJ itu nanti sesuai dengan kondisional ya Bun, sesuai dengan kebijakan dari walasnya masing-masing. Jika nanti ketika pembelajaran tatap muka di hari Jumat itu nanti ada Zoom, nah itu nanti siswa yang memilih PJJ mengikuti pembelajaran melalui Zoom atau bisa nanti diberikan video pembelajarannya. Seperti itu, Bun. Oke, lanjut. Nah, berikut jadwal piket PTM terbatas. Jadi masing-masing guru itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Di sini langsung saja untuk hari Jumat saya jelaskan ya Bun. Saya sendiri mengarahkan, jobnya adalah mengarahkan ke kelas. Bu Yulpiana mengarahkan ke kelas juga selaku walas. Bu Asmani Bu Asmani dan Ustadz Hasim Asari mengarahkan cuci tangan untuk Bu Asmani ya. Yang mengecek suhu nanti ada Ustadz Hasim. Nah, cek suhu itu sudah ada alatnya 2 ya Bun. Itu nanti ketika siswa masuk nanti akan dicek dulu suhunya. Selanjutnya Bu Nesa Yuniar juga mengarahkan ke kelas, ke Ustadz Adit ya, mengecek suhu. Di sini Mas Riki yaitu keamanan pintu gerbang, mengarahkan anak masuk atau keluar pintu gerbang. Mas Wala juga jaga pemberhentian motor, mengarahkan anak masuk keluar pintu gerbang. Ya. Oke, di sini job desk-nya Pak Yadi untuk kebersihan mengarahkan anak masuk keluar pintu gerbang. Korlas kelas 3, Korlas kelas 6, jobnya adalah membantu Satgas dalam piket harian. Seperti itu. Oke, berikut tata tertib peserta didik. Jadi poin pertama, peserta didik wajib hadir ke sekolah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Karena kelas 3 hari Jumat, jadi jadwal PTM-nya siswa hadir hari Jumat. Nah, di sini pembelajaran tatap muka terbatas diatur sebagai berikut. Langsung saja Bun untuk kelas Tolha yaitu hari Jumat kelas 3 dan 6. Jam kedatangan, jam kepulangan sesi 1 yaitu jam kedatangannya jam 6.30 sampai jam 7 itu jam kedatangan, jam kepulangan jam 9 sampai 9.30. Nah, sesi 2-nya jam kedatangannya 9 sampai 9.30, jam kepulangan 11.30 sampai 12.00. Ketiga, peserta didik wajib datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Kondisi badan tidak sehat atau sakit tidak perlu datang ke sekolah dan hubungi guru kelas. Nah, ini sebagai poin terpentingnya ya Bun ya. Minta kerjasamanya juga untuk ayah bunda di rumah jika anandanya sedang dalam keadaan sakit ya, ataupun ada keluarga yang juga sakit. Nah, diharapkan untuk tidak datang ke sekolah untuk kebaikan bersama juga ya Bun, karena kasihan untuk peserta didik lainnya
lainnya gitu. Jadi ini poin yang terpentingnya juga. Nah, kalau anaknya sehat, nah itu boleh menghadiri PTM gitu. Keempat, peserta didik wajib menggunakan seragam sekolah sesuai hari yang ditentukan dan berpenampilan rapi. Kelima, peserta didik wajib memasuki halaman sekolah, mengikuti prosedur protokol kesehatan melalui cek suhu tubuh dan cuci tangan dengan sabun di tempat yang telah disediakan. Keenam, peserta didik wajib memakai name tag. Nah, nanti akan di-share ya, Bun, untuk name tag-nya yang akan digunakan oleh peserta didik, masker dan pelindung muka, face shield, serta membawa masker cadangan dan hand sanitizer. Berikut yang ketujuh, peserta didik yang suhunya di atas 37,5 derajat disarankan mengikuti PJJ dan tidak diperkenankan mengikuti PTM. Kedelapan, peserta didik meniadakan jabatan tangan atau salim, baik guru, orang tua, dan antar teman. Jadi diganti dengan cukup mengangkat kedua tangan dan ucapkan salam gitu. Seperti ini ya, Bun. Jadi kesembilan, peserta didik wajib membawa alat tulis dan tidak diperbolehkan meminjam kepada siapapun. Nah, ini untuk perhatian untuk ayah bunda semua ya, bersama nih kelas Tolha. Jadi sebelum PTM di hari Jumat diharapkan ayah bunda untuk membantu anandanya menyiapkan peralatan sekolahnya masing-masing. Jadi tidak ada nanti yang siswa yang meminjam pensil ataupun penghapus kepada siswa lainnya. Karena untuk penjagaan juga ya, Bun. Gitu. Yang poin ke-10, peserta didik membawa tumbler dan sedotan ya. Tumbler itu apa namanya? Seperti tempat air minum dan sedotan. Dilarang membawa makanan. Nah, di sini jadi tidak membawa makanan ya, Bun. 11, peserta didik wajib menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan senantiasa menjaga jarak, menghindari terjadinya kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke. Untuk yang poin 10-nya, saya disarankan untuk diwajibkan malah ya, Bon, untuk yang sesi 1 untuk sarapan dulu ya, untuk sesi 2 juga untuk makan terlebih dahulu agar karena di sekolah nanti tidak boleh makan ya, Bun, itu poinnya. Terus yang ke-11 tadi ya, peserta didik wajib menjaga dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dengan senantiasa menjaga jarak, menghindari terjadinya kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini diwajibkan ya, Bun, karena menjaga prokes juga. 12, setelah pembelajaran selesai segera keluar ruangan sesuai arahan guru kelas dan menghindari kerumunan. Ke-13, membawa baju ganti dan obat pribadi sesuai kebutuhan. Misalnya Ananda ada yang mengkonsumsi obat pribadi gitu ya untuk misalnya vitamin ataupun lainnya. Nah, itu disarankan untuk membawa obatnya gitu. Ke-14, mengumpulkan surat pernyataan PTM bermaterai ke wali kelas masing-masing di hari pertama PTM. Nah, nanti akan saya share untuk surat pernyataan PTM-nya. Nah, ini nanti diberi materai ya, Bun. Nah, dikumpulkan ketika hari Jumat, karena kita kelas Tolha itu kebagian PTM-nya adalah hari Jumat, jadi dikumpulkan di hari Jumat gitu. 15, semua tata tertib ini wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk kartu peserta pertemuan tatap muka ya, Bun. Nomor absen siswa ya, nama, kelas atau kelompok. Nah, kelasnya itu kelas Tolha, kelompoknya itu sesi 1 atau sesi 2. Ini ada daftar anaknya ya. Nanti akan saya share juga PPT ini agar bisa Bunda dibaca lagi kembali gitu. Nah, notes-nya contoh name tag seperti pada gambar, sekolah hanya menyediakan template-nya ini ya, Bun. Nanti bisa di-print. Anda silakan print sendiri menggunakan kertas ukuran A4. Nah, menggunakan kertas ukuran A4 ya, ini untuk
Nemteknya nanti yang menyediakan ayah bunda sendiri ya Bun. Jadi sekolah hanya menyediakan template ini untuk di print gitu. Nah ini rekapitulasi asesmen untuk PTM. Jumlah keseluruhan siswa ada 298 siswa, memilih PTM ada 255 siswa, memilih PJJ yaitu ada 42 siswa, absennya 1 siswa. Nah, ini berikut lampiran peserta yang mengikuti PTM. Nah, ini kelas Abu Bakar, Umar, langsung saja kita ke kelas Tolhah ya Bun. Nah, di sini ada sesi 1 dan sesi 2 gitu. Oke, di sini sesi satunya, di sini nomor apa? Ada nomor 1 sampai 13 ya. Ada Afiza, Ahmad, Alesa, Fasisel, Danis, Dilan, Gasan, Azam, Hamzah, Kaila, Khadijah, Misel. Nah, ini sesi satunya ya Bun. Berarti nanti nomornya, nomor absen berarti ini yang ditulis. Nah, misalnya Afiza berarti nomor absen 1. Sesinya sesi pertama gitu. Nah, yang ini sesi kedua. Misalnya di sini Azam, berarti nomor absen 14, sesi kedua. Seperti itu ya, ditulis di nemteknya ya, Bun. Ya. Oke, lanjut. Oke, untuk kontak narahubung bisa dihubungi apa? Alamatnya yaitu alamat sekolah dan juga Facebooknya Kafa Islamic School, Instagramnya SDIT Kafa Islamic School, nah YouTube SDIT Kafa Islamic School. Untuk info lebih lengkapnya lagi bisa melihat perkembangan apa sekolah, update info sekolah bisa di follow Instagramnya ya Bun, ataupun diikuti juga Facebooknya gitu. Itu penjelasan mengenai alur dan tata tertib pelaksanaan PTM. Ya, berikut ya. Selanjutnya sedikit mengenai sedikit saya akan share screen untuk tata tertib PTM ya Bun. Yang tadi sudah dijelaskan juga. Ya, di sini. Berikut tata tertib peserta didik pembelajaran tatap muka PTM terbatas masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022 seperti tadi yang sudah dijelaskan. 1 peserta didik wajib hadir ke sekolah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Ini pembagiannya, jam kedatangan dan jam kepulangan. Kelas 3 itu di hari Jumat ya. Nah, ini yang poin yang tadi sudah dijelaskan di PPT juga nanti akan di-share ya Bun. Surat pernyataannya juga PTM yang bermaterai juga akan di-share ke grup ya. Untuk nemteknya juga nanti akan di-share ke grup gitu. Oke. Nah, sekian dari sosialisasi dari PTM ya Bun. Sedikit menambahkan nanti Ustazah kan PTM-nya hari Jumat doang, hanya hari Jumat. Nah untuk hari Senin dan Kamis itu seperti pembelajaran biasa ya Bun ya, PJJ pembelajaran jarak jauh seperti biasa. Nah, jadi PTM-nya itu hanya seminggu sekali, yaitu di hari Jumat. Seperti itu, Bun. Karena juga, kenapa dibagi 2 sesi? Karena setiap sesuai progres itu di satu kelas hanya 50% siswa. Jadi karena kita total ya 28 siswa, 50%-nya adalah 14 siswa. Jadi di sesi 1 itu 14 siswa, di sesi 2 itu 14 siswa. Sedikit menambahkan juga, untuk tilawati dan tafiznya gimana Ustazah? Nah itu misalnya ada pertanyaan itu, saya izin sekalian menerangkan ya Bun ya. Jadi untuk tilawati dan tafiz ini untuk PTM saja ya Bun di hari Jumat ya. Kalau misalnya di hari Senin sampai Kamis itu tetap tilawati tafiznya berjalan karena itu PJJ gitu. Jadi seperti biasa. Tapi untuk hari Jumat
di waktu PTM. Nah, di pekan 1 kita mulai nanti hari Jumat minggu depan. Nah, itu pekan 1 itu tidak ada tilawati tahfiz. Di pekan 2-nya ada tilawati tahfiz ya, di hari Jumatnya itu. Di pekan 3-nya tidak ada dan di pekan 4-nya ada gitu. Tapi saat PJJ di hari lainnya tetap ada video call atau Zoom tilawati tahfiz. Oke, nah untuk jika ada yang memilih untuk PJJ, nah nanti sesuai dengan kebijakan walas masing-masing. Nah, insya Allah nanti dari kelas 3 akan diadakan juga Zoom gitu. Jadi sambil diterangkan, jadi anak yang PJJ juga bisa melihat gitu, gimana suasana di kelas maupun pembelajaran langsung yang diajarkan oleh guru langsung dijelaskan gitu. Nah, untuk yang PJJ jadi tidak ketinggalan juga gitu dengan siswa yang PTM hadir langsung ke kelas gitu. Seperti itu. Oke, dari saya itu saja Bunda-bunda, mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun ada saran ataupun yang lainnya, saya persilakan Bun. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Salam sehat selalu untuk kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda-bunda kelas Tauhah. Ini tadi udah disampaikan belum ya Ustazah terkait yang mengantarkan anak ke sekolah itu adalah orang tua murid atau keluarga, tidak diperkenankan ojek online. Ya, sudah disampaikan itu. belum? Ya. Belum Bun, Karena mungkin boleh. Baik. Ini kemarin hasil kesepakatan antara komite Korlas dan sekolah karena dari sekarang sedang trending ya tadi yang disampaikan sama Ustazah ya, klaster sekolah dan SD itu adalah mayoritas paling banyak yang positif. Itu dari data yang sudah publish dan kemarin itu saya mendengarkan langsung dari Dirjen Kemendikbud yang membawahi Dikdas Mendasar bahwa penyebab utama kenapa banyak yang positif itu adalah anak-anak itu tidak diantarkan oleh orang tuanya. Ya. Jadi kadang ada anak yang berangkat sendiri. Oke, baik ojek online atau jalan kaki. Tapi kan nggak tahu, dia itu akan langsung ke sekolah atau singgah di warung atau di mana membuka masker, kita nggak tahu kan. Nah, kenapa harus orang tua? Nah, supaya orang tua dapat mengawasi anak-anak, apalagi anak SD kan istilahnya kan pemahamannya masih ini ya, minim ya untuk prokes ini. Nah, itu makanya kenapa dari Dirjen Dikdas Mendasar tersebut mengatakan salah satu SOP yang harus ada untuk orang tua yang setuju PTM, orang tua tersebut harus mengantarkan atau keluarga ya, mengantarkan anak tersebut ke sekolah dan memastikan bahwa anak tersebut tidak sakit ya. Makanya tadi ada poin yang 37,5 itu sebenarnya kalau di 36,5 ke atas itu sudah tidak boleh masuk sebenarnya Ustazah. Karena itu ada indikasi anak ya demam atau apa. Nah, saya takutnya kalau tetap dipaksakan yang suhunya di 36,5 atau sampai 37 itu masuk, itu akan terpapar di lingkungan sekolah. Jadi di tracingnya di pos 1 begitu. Kalau misalnya suhunya sudah ini nih sudah mencurigakan nih ya, bukan suhu normal, itu kalau bisa silakan pulang ke rumah. Kita menghindari. Kadang kan ya nggak tahu ya, bukannya menjudge ya, ada orang tua yang tidak mau jujur dengan kondisi dari anaknya karena memaksakan anak saya mau sekolah gitu. Itu mungkin warning buat kita. Oke, ada orang tua bekerja nggak bisa, tapi itulah konsekuensi memilih PTM. Ya, konsekuensi dalam memilih yaitu harus bisa berkorban. Gitu. Nah, sekarang diatur dan tidak boleh ojek online. Itu kemarin sudah kita koordinasikan dengan sekolah ya, antara komite, Korlas dan sekolah. Anak harus diantar oleh orang tua murid atau keluarga. Dan anak yang suhunya di atas 36, di atas suhu normal, di pos 1 udah di screening tidak boleh masuk. Begitu Ustazah. Mau menanyakan lagi Ustazah. Iya Bunda. Kan ada sesi 1, sesi pagi. Dan ada sesi 2, sesi siang. Penyemprotan misalnya nih ya, kelas
Tolha ini di hari Jumat. Penyemprotannya di hari Sabtu berarti ya? Iya, betul. Jadi Senin kan Senin masuk, Selasa penyemprotan, Rabu masuk, Kamis penyemprotan. Nah, Tolha Jumat ya. Jadi Kamisnya disemprot dulu, Jumat kelas Tolha masuk. Nah, Sabtunya itu penyemprotan. Seperti itu, Bunda. Oh, begitu. Antar sesi itu ada penyemprotan nggak? Nah, itu saya akan tanyakan lagi, Bun, kalau yang itu. Betul sih. Jadi peralihan sesi itu ada penyemprotan atau tidaknya nanti saya akan konfirmasikan lagi ke kepala sekolah ya, Bun, terkait itu gitu. Karena kan juga dari sesi 1, nah kemudian sesi 2 gitu. Itu kan juga pergantian orang ya, Bun. Ya, betul. Nanti mungkin masukkan saja ya. Jadi antar siap, sesi itu Bun. sebaiknya ada penyemprotan juga karena di sana ada pertukaran orang ya. Iya, benar. Oke, yang sesi 1 sih udah segar ya kondisi di dalam kelasnya. Sesi 2 masih ada paparan nih. Kalau nggak ada penyemprotan masih ada paparan dari yang sesi 1. Jadi supaya nyaman ya orang tua murid yang di sesi siang tadi ya sebaiknya ada penyemprotan. Begitu, Ustazah. Iya, syukuran Bunda. Nanti saya sampaikan masukannya ke Ustadz Muslih gitu. Benar sih Bunda. Gitu. Terima kasih Bunda, Bunda Rahil. Ya, mungkin ada Bunda yang lainnya, ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau memberikan saran. Gitu. Nah, sini Bunda Ahmad ataupun Bunda Hanan, Bunda Nanis. Ada Bunda Gani juga. Ya, siapa dulu ini? Oke, boleh ya. Tanyakan saja. Ada yang saya ingin tanyakan saja. Ya, oke. Selanjutnya nanti Bunda Ahmad ya, Bun. Oke, ya, Bunda Gani. Gini saja, pada saat nanti anak berangkat yang akan ada sesi-sesinya saja ya. Iya. Ada sesi 1, sesi 2. Nah, itu pada saat anak masuk sekolah, itu dilakukan saja. Mohon maaf Bunda, boleh apakah hanya cuci tangan diulangi, saja? Bun? Iya, Suaranya. saja. Jadi pada saat anak masuk ke sekolah, itu kan ada pintu gerbang. Saya mau tanya, di pintu itu tadi anak-anak itu hanya mencuci tangan saja atau dilakukan penyemprotan? Kalau saya sih menyarankan kalau bisa dilakukan penyemprotan Ustazah, baik itu dia dalam keadaan baru datang atau dalam keadaan setelah pulang. Nah, kita nggak tahu Ustazah di jalan atau di rumah, kemudian selama di dalam sekolah tersebut ternyata ada yang terpapar, kita kan nggak tahu ya. Di samping juga anak-anak juga diwajibkan tangan, seperti itu Ustazah. Oke, terima kasih Bunda sarannya. Jadi ketika anak ketika datang maupun pulang itu cuci tangan dan juga saran Bunda Gani untuk dilakukan penyemprotan ya ke anaknya ya Bunda. Kayak spray gitu ya. Oke, hoir Bunda. Nanti saya akan sampaikan lagi gitu ke kepala sekolah dan tim satgas lainnya gitu untuk semoga bisa diterapkan ya. Ini karena saran baik juga. Nah, pasti ada kebijakan dari sekolah untuk diterapkan gitu. Terima kasih Bunda Gani. Ada lagi Bunda? Kita saja saja. Iya, oke. Terima kasih Bunda Gani. Lanjut, boleh Bunda Ahmad? Ya Ustazah, apabila kita sudah memilih PTM ya, nah misalkan kondisi anaknya tidak mau berangkat, kondisinya tidak sakit, dia memilih PJJ, apakah boleh gitu? Oke, untuk itu boleh ya Bunda gitu. Karena itu persetujuan juga ya antara Bunda orang tua ya, ayah Bunda di rumah dan juga Ananda gitu. Jadi makanya untuk PJJ sebelum dimulainya PTM itu ada link
untuk pengisian ya, persetujuan ayah bunda gitu anaknya gitu, boleh PTM ataupun memilih PJJ. Misalnya anaknya yang tadinya memilih PTM kemudian tidak mau ke sekolah gitu untuk PJJ, itu diperbolehkan Bunda, asal ada izin yang jelas ya. Kenapa tidak mau ke PTM gitu, tapi tidak apa-apa, itu sebagai hak anak gitu. Yang penting pembelajaran tetap terlaksana, dilakukan, karena ada siswa lainnya juga yang mengikuti PJJ gitu. Jadi itu persetujuan antara orang tua di rumah dan juga anak gitu. Insya Allah nanti diikhtiarkan untuk pembelajaran yang PJJ maupun yang PTM itu berjalan dengan lancar. Jadi sama gitu antara pembelajaran yang di PJJ yang di rumah maupun yang di PTM yang di sekolah. Seperti itu Bunda Ahmad gitu. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama Bunda. Mungkin ada lagi dari Bunda yang lainnya? Masukan maupun saran ataupun pertanyaan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isan. Ya mohon maaf nggak bisa menyalakan kamera ya karena sedang mengasi ini. Iya, tidak apa-apa Bun. Aku bertanya Ustazah, saat nanti PTM kan Isan kebetulan dapat sesi yang kedua. Jarak rumah ke sekolah kan cukup jauh, jadi takut terbentur dengan sholat Jumat nggak keburu. Kalau Ihsan minta di sesi 1 bisa atau tidak ya Ustaz? Oke, untuk sesi 1 dan 2-nya, jadi kan anak itu pulang itu pukul tadi yang sudah di-share ya Bun? Untuk Ahmad itu kan di sesi 2 tadi sudah dijelaskan. Oke. Nah, di sesi 2 itu pukul jam kepulangan itu 11.30 sampai 12.00. Nah, nanti di jam 11.30 itu insya Allah sudah pulang Bunda. Gitu. Jadi 11.30 itu insya Allah sudah pulang. Jadi jam 11.15 sebelumnya itu orang tua akan diingatkan ya oleh walasnya masing-masing untuk menjemput Ananda. Jadi di pukul 11.30 itu Ananda sudah dijemput oleh orang tuanya gitu Bun. Jadi sebelum 11.30 di 11.15 itu sudah diingatkan ke OTM untuk menjemput. Jadi ketika anak Ananda pulang, jadi di pukul 11.30-nya itu sudah masing-masing sudah pulang ke rumahnya gitu Bun. Jadi 11.30 kepulangan ya Ustazah ya? Iya Bunda. Jadi 11.30 itu sebelum jam 11.30 15 menit sebelumnya orang tua sudah diberikan info ya untuk menjemput Anandanya masing-masing Bun. Jadi Ananda tidak menunggu juga di 11.30 itu langsung Ananda pulang gitu. Karena pembelajaran di sesi 2 itu dari pukul 10.30 sampai dari pukul 9.30 sampai 11.30 gitu. Iya, soalnya kadang-kadang kalau pulang misalnya kan 11.30 jarak antara rumah Ihsan itu kadang-kadang bisa setengah jam lebih belum sampai rumah. Kadang-kadang kan suka macet. Gitu ya Bun. Jadi pas sholat Jumatnya kan jam sudah mulai akhirnya nggak keburu deh untuk sholat Jumat. Oke, iya Bun. Oke, nanti saya infokan lagi ya Bun. Tapi untuk jadwalnya itu sudah diatur oleh tim satgasnya, yaitu tim satgas yang dari kurikulumnya Bun untuk jadwalnya gitu. Jadi bukan kewenangan saya untuk mengganti jadwal ya Bunda gitu, karena sudah dari kurikulumnya. Mungkin nanti saya akan memberikan tadi masukannya Bunda ya terkait jadwal bentrok tidaknya sama dengan sholat Jumat ya Bun ya, terkait jadwalnya gitu. Baik Ustazah. Itu Bunda Isan. Ya, syukron Bun ya. Oke, ada lagi Bunda-bunda dari Bunda Alfa maupun Bunda Sofan, Bunda Safia maupun Bunda Michelle.
Bunda Sisel, ada pertanyaan atau Bunda yang lainnya? Ya. Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Alfa ya? Iya. Iya. Ustazah, maaf, ini yang di tata tertib nomor 13 itu kan membawa baju ganti ya? Iya, ini membawa Bun. baju ganti itu wajib ya? Iya, untuk itu wajib Bun, karena kita tidak tahu anak kan kadang ya, misalnya membawa air minum, dia tumpah atau apa gitu. Jadi ketika pulang itu Ananda mengganti bajunya Bun gitu. Jangan baju yang sudah dibawa masing-masing dari rumah gitu. Karena itu sebagai sebagai baju ganti dan juga tumbler dan juga sedotan itu sebagai istilahnya bawaan gitu untuk masing-masing siswa gitu, karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bajunya nanti basah ataupun lainnya gitu, karena tahu sendiri anak SD ya Bun ya, ketika masa SD pasti ada saja gitu, ketika nanti di PTM di kelas gitu, mungkin air minumnya tumpah ataupun yang lainnya, jadi sebagai istilahnya sebagai cadangan gitu. Tapi saya juga nanti tanyakan lagi ya Bun, ketika nanti baju ganti itu di sekolah itu sebelum pulang ganti bajunya atau gimana gitu. Mungkin dari Bunda Rahil ada tambahan Bunda ketika kemarin bersama kepala sekolah, komite dengan kepala sekolah. Ya, bagaimana Ustazah? Ini saya soalnya mendua sama kelas sebelah juga. Bagaimana Masya tadi Allah, Mama Wisan, Bunda Wisan? Terkait baju ganti Bun. Oh, baju ganti itu untuk ini kemarin itu penjelasannya untuk mengantisipasi ya tadi yang seperti sudah disampaikan Ustazah ya, menjaga-jaga kalau yang jaga-jaga tumpah juga. ya untuk menjaga-jaga si Ma Isan intinya disiapkan supaya nanti ya kita kan nggak tahu ya anak kadang ketumpahan air minum atau kotor, nah itu disiapkan seperti kita di kelas 1 dulu juga kan disiapkan baju ganti ya, kalau tidak salah di loker ya. Ya itu untuk jaga-jaga sih, Mah. Gitu, antisipasi saja. Begitu. Itu Bunda Alfa. Baik Ustazah, terima kasih. Cukup Bun? Ya, alhamdulillah. Oke, ada lagi dari Bunda yang lainnya? Ustazah. Iya, Bunda Gasan, silakan. Kalau untuk buku-bukunya berarti nggak ada yang ditinggal di sekolah kan ya? Dibawa pulang kan ya Ustazah? Iya, bawa pulang masing-masing Bunda. Oh ya baik, makasih. Iya, jadi PTM kita kan hanya hari Jumat ya Bun. Jadi bukunya masing-masing dibawa ya. Di sekolah itu hanya bawa buku yang nanti akan diinfokan oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi PTM hari Jumat berarti hari Kamisnya sudah nanti Kamis malam ataupun nanti Kamis sore sudah diinfokan untuk jadwalnya apa nih pelajaran yang akan dibawa untuk besok di hari Jumatnya. Seperti itu ya Bunda. Jadi tidak ada barang yang ditinggal ke sekolah ya Bun ya. Di sekolah jadi masing-masing Anandanya seperti tadi di poin-poin peraturannya Ananda membawa peralatan alat tulis masing-masing beserta tadi baju ganti dan tumbler itu. Tumbler dan sedotan gitu. Karena lagi-lagi itu untuk mematuhi prokes prokes yang sudah ditentukan gitu, karena peraturan itu juga ada di Dinas Kependidikan dan juga peraturan dari Kementerian Pendidikan mengenai pelaksanaan PTM seperti itu Bun gitu. Ada lagi mungkin Bunda? Ini Ustazah, kalau Iya, Jumat Bunda itu Rahil? kan istilahnya sebenarnya tidak ada mapel ya kalau mengikuti dari jadwal pelajaran seminggu yang kita kemarin ya. Iya, Nah, betul. berarti untuk yang hari Jumat itu pelajarannya apa? Mungkin bisa di
diinfokan begitu. Jadi mungkin bagi OTM bisa aware, oh pelajarannya ini. Karena biasanya hari Jumat itu kan review gitu ya. Iya, benar. Dua Review. virtual begitu. Iya, Beda mungkin dengan nanti hari biasa kan sudah jelas mapelnya begitu, Ustazah. Oke, syukran ya Bunda ya. Karena seperti biasa hari Jumat itu biasanya kita tidak ada mapel, mungkin nanti di hari Jumat itu diisi dengan review ya Bunda. Di situ karena dari kurikulum itu tulisannya kan tematik maupun nanti bahasa Arab atau pendidikan agama. Jadi di hari Jumat nanti ya pekan pertama itu yang tadi saya jelaskan itu tilawati tidak ada, tapi pekan selanjutnya ada tilawati. Mungkin nanti setelah tahfiz tilawati itu nanti ada diisi dengan murojaah gitu. Jadi untuk jadwalnya itu kondisional seperti mengikuti dari kebijakan walasnya masing-masing ya Bun, karena kan Senin sampai Kamis kita sudah diisi dengan belajar. Mungkin kalau saya sendiri sebagai walas gitu, waktunya PTM ya itu lebih ke jadi ketika Senin sampai Kamis sudah belajar daring dan juga sudah Zoom dan lain-lainnya, mungkin di hari Jumat itu fokus anak untuk istilahnya lebih pengenalan kepada teman yang lainnya, mungkin nanti diisi dengan games-games dan lainnya gitu. Jadi di PTM-nya tidak fokus dengan belajar terus gitu, karena hanya seminggu sekali kan masuk ke sekolah gitu. Jadi mungkin nanti lebih istilahnya lebih games learning gitu, dengan games juga dengan pembelajaran juga gitu. Jadi tidak fokus kepada harus matematika belajar, harus PPKN dan lainnya. Nah, itu nanti kondisional walasnya masing-masing. Mungkin nanti akan diisi oleh review materi ataupun games-games lainnya gitu. Oke, seperti itu. Karena hanya 2 jam juga ya Bun ya. Jadi itu kondisional gitu dari walasnya masing-masing. Seperti itu Bunda Rahil. Ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari Ayah Bunda ataupun masukan. Bunda Sapia, Bunda Misel, ataupun Bunda Azam. Ya, Ustazah mau bertanya. Iya, Bunda Hanan. Soal tadi yang antar jemput, kan mengantar tadi di pos 1 atau pos 2 sampai situ aja ya? Iya, betul. Terus untuk pulangannya juga begitu, Ustazah? Iya, untuk enggak. Kalau untuk kepulangannya Bunda, itu nanti penjemputannya itu langsung orang tua itu, misalnya orang tua membawa kendaraan ya Bun. Jadi langsung ke lapangan Bun, diarahkan ke lapangan untuk menjemput langsung. Berbeda ketika alur tadi sambil saya jelaskan lagi, berbeda dengan alur ketika masuk ya Bun. Nah, coba saya share screen lagi. Gitu. Nah, ini tadi alur masuk dan alur pulang. Nah, yang kuning ini itu untuk alur pulang ya, Bun. Nanti ketika alur pulang ini orang tua masuk ke lapangan menjemput anandanya masing-masing. Nah, ini nanti akan diatur ya terkait jadwal penjemputannya juga ya. Nanti akan koordinasi antara kelas yang hari itu melakukan PTM. Jadi agar orang tua yang menjemput juga tidak bentrok gitu. Yang menjemput juga tidak antara kelas 1 dan kelas 1 dengan kelas lainnya gitu. Jadi biar tidak ada kerumunan gitu nanti akan diatur gitu untuk kepulangannya. Tapi kalau untuk kepulangan nanti orang tua masuk ke lapangan untuk menjemput langsung ya. Jadi anak Ananda langsung diarahkan untuk langsung pulang. Berbeda dengan alur tadi masuk. Ketika masuk itu orang tua mengantar hanya ke pos 1 dengan ke pos 2 tadi gitu. Seperti itu Bunda Hanan. Gitu. Ya, ada lagi ya, Bun? Oke. Ada lagi Bun? Cukup? Atau dari Bunda Rahil ada info lagi nggak Bun? Yang Satu lagi Ustazah, mohon maaf. Oh iya Bunda Hanan. Soal sholat duha, berarti nanti semua ada sholat duha bersama. Begitu ya Ustazah? Kenapa Bunda? Untuk boleh minta tolong diulangi sholat duha.
Nah, berarti ada sholat duha bersama di kelas atau bagaimana? Harus bawa alat sholat? Oh itu, untuk PTM tidak ada sholat duha bersama, Bun. Mungkin nanti saya tanyakan lagi ya, Bun. Itu takutnya saya juga ada ketinggalan infonya. Tapi kemarin belum dibahas sih, Bun, untuk sholat duha bersamanya gitu. Atau nanti langsung pembelajaran yang sesi satunya ya, Bun ya. Nah, itu kalau untuk PJJ tetap ada sholat duha gitu dari Senin sampai Kamis ya. Nah, nanti untuk hari Jumatnya saya tanyakan lagi ke bagian kurikulum untuk sholat duhanya tetap dilaksanakan ya di kelas atau bagaimananya. Nanti saya infokan lagi ya Bunda Hanan. Gitu. Ya, baik Ustazah, terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Ya. Mungkin dari Bunda Rahil ataupun Bunda Afi selaku Korlas Bunda Afi ya, ada info yang mungkin saya kelewat bisa disampaikan ke OTM lainnya gitu. Oh ya, mengenai Nemtek Ustazah, iya Bunda. Jadinya disiapkan oleh OTM masing-masing ya jadinya? Iya betul Bunda. Gitu. Nemteknya. Jadi sekolah hanya sekolah hanya menyediakan template-nya saja ya Bun. Nah, jadi nanti nemteknya maupun di print nanti dari template-nya. Nah, itu orang tua yang menyediakan seperti itu Bun. Oh ya, ada lagi satu yang ingin izin saya sampaikan untuk peralatan masing-masing siswa seperti tumbler, terus sedotan maupun yang lainnya ya Bun, buku dan lain-lainnya itu minta tolong untuk OTM ya untuk memberikan nama atau label ya Bun ya. Takutnya nanti ada ketukar dengan teman yang lainnya. Kalau ada namanya kan jelas ya Bun, namanya anak-anak walaupun sudah dijaga sejaga pun ya jaga jarak ya ataupun yang lainnya mungkin nanti ada aja sedikit keteledoran gitu antara anak satu dengan lainnya, takutnya bukunya ketukar ataupun lainnya. Kalau misalnya sedotan maupun tumblernya sudah ada namanya kan jelas, oh ini punya saya, karena tidak menutup kemungkinan kan kalau tumblernya itu sama atau bagaimana, apalagi buku pelajarannya gitu Bun. Jadi minta tolong nanti dikasih nama masing-masing dari peralatan Ananda gitu. Ya. Mau dari sedotan maupun buku dan lainnya diberikan nama seperti itu ya Bun gitu. Oke, ada lagi Bun? Ustazah? Iya, Bunda Gani. Begini Ustazah, mohon dengan sangat pemantauannya untuk anak-anak Ustazah seperti yang Ustazah bilang, bahwasanya kadang anak-anak ini sudah dilarang pun kadang suka riung-riung gitu Ustazah. Iya, benar. Tolong dengan sangat diperhatikan masalah jaga jarak. Iya, kemudian copot masker, takutnya kalau temennya banyak ngomong, bicara gitu kan, kalau saking tidak terdengarnya kadang masker itu dicopot gitu loh. Kemudian ditutup lagi gitu loh. Kalau bisa sih kan nih belajarnya hanya 2 jam ya Ustazah. Kalau bisa sih memang jangan lengah. Karena anak-anak ini dibilangnya juga sih Ustazah. Saya mohon itu aja sih Ustazah. Iya. Terutama misalnya misalnya kan nggak bawa makanan ya Ustazah ya. Snack box pun nggak dibawa ya. Enggak, nah, Bunda, gitu. Jadi karena takutnya, karena itu makanya diarahkan untuk sebelum yang apalagi yang sesi pertama ya Bun, ya, itu untuk sarapan dulu di rumah masing-masing gitu, karena hanya 2 jam juga ya Bun, juga untuk menghindari lagi-lagi untuk prokes juga gitu, makanya diarahkan untuk hanya membawa air minum saja gitu Bunda. Oke. Terima kasih ya Bunda Gani masukannya. Iya, oke. Terima kasih. Itu juga sama-sama Bunda. Itu sebagai poin penting juga gitu, juga perhatian untuk para walas dan juga warga sekolah lainnya ya Bun. Dari kepala sekolah juga mengingatkan, sangat-sangat mengingatkan untuk para guru gitu, untuk selalu menjaga jarak dan juga mengingatkan peserta didiknya nanti ketika PTM untuk tidak membuka masker maupun nanti jaga jaraknya itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Lagi-lagi itu sebagai poin pentingnya juga untuk para walas gitu, selaku itu walas
dari saya maupun guru lainnya gitu, maupun guru pendamping lainnya nanti insya Allah akan saling mengingatkan ya untuk memantau siswa masing-masing ya. Karena lagi-lagi anak-anak ya sudah diingatkan pasti ada saja lupanya lagi ketika ngobrol nanti juga akan dikondisikan gitu. Misalnya ada sesi diskusi maupun lainnya, insya Allah nanti Walas akan mengingatkan lagi gitu. Itu ya Bunda Gani ya. Ya, syukron Bunda. Ya, ada lagi Bunda-bunda? Ya, mungkin tambahan aja ya Iya, Ustazah. Bunda Jadi Rahil. selain guru pendamping yang akan bertugas di saat kelas Tolhah PTM, nanti ada juga perwakilan ya. Nanti Korlas itu juga ada yang piket untuk memastikan anak-anak Korlas ada masalah atau tidak. Kalau misalnya nanti ada anaknya yang sakit, tiba-tiba demam atau gimana, itu nanti Korlas yang akan berkoordinasi dengan OTM. Iya. Ya, gitu. Oke, seperti itu. Syukron ya Bunda Rahil ya. Itu tadi tambahan dari Bunda Rahil ya Bun gitu. Selanjutnya ada lagi Bunda? Saja. Iya, Bunda Danis. Saja cuma memastikan. Jadi tadi kan disampaikan apabila untuk yang memilih PTM itu wajib orang tua mengantar ya atau keluarga gitu ya Ustaz ya. Iya, tidak betul. diperkenankan untuk menggunakan ojek online. Nah, kalau dengan alasan seperti ini artinya misalkan memilih akhirnya PJJ gitu ya Ustaz ya, karena memang kami tidak bisa misalkan mengantar atau gimana gitu ya waktu misalkan jadwal karena ada satu hal. Berarti kita bisa memilih untuk PJJ gitu ya Ustaz ya. Iya, bisa Bunda. Oke. Iya Bunda Firdaus, ya. Itu ya Bun ya, tadi ditekankan juga untuk Ananda itu masing-masing diantaranya itu oleh keluarga maupun kalau misalnya orang tua tidak bisa, nah itu oleh keluarga lainnya, tidak diperkenankan diantar oleh ojek online ataupun lainnya ya Bun, karena lagi-lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Rahil ya sebagai istilahnya penjagaan gitu karena kita nggak tahu ya ojek online-nya walaupun sudah vaksin dan lainnya kita tidak tahu terpapar atau lainnya gitu. Jadi misalnya nanti ada Bunda Ustazah saya tidak jadi PTM Anandanya. Nah, itu nanti minta tolong koordinasi ya, Bun ya. Lagi-lagi berkabar saja gitu. Untuk Anandanya yang tidak bisa melakukan PTM, nah biar nanti di pendataannya jelas gitu. Oh, ini siswa hari ini yang kelas Tolhah yang hadir PJJ berapa, yang hadir PTM-nya berapa jelas. Juga yang hadir PJJ juga itu nanti ada datanya gitu. Juga bisa fokus juga gitu untuk para walas ya untuk memberikan pembelajaran yang maksimal juga saat PJJ gitu. Jadi pembelajaran saat PTM maupun PJJ nanti juga sama kualitasnya seperti itu Bunda. Ya. Oke, ada lagi Bunda? Dari Bunda lainnya masukan ataupun saran? Kalau sudah cukup, saya izin menyampaikan dari surat pemberitahuan dari PMI ya. Cukup, Bun? Ya, alhamdulillah kalau sudah cukup. Mungkin nanti kalau misalnya ada saran masukan tambahan yang lainnya bisa hubungi saya ya, Bun ya. Nanti saya akan kalau misalnya itu sarannya mengenai pembelajaran di kelas, nah insya Allah nanti kalau bisa diterapkan saya terapkan. Kalau untuk kebijakan sekolah ya mengenai PTN dan lainnya nanti saya sampaikan ke kepala sekolah gitu. Nah, tadi terkait sarannya Bunda Rahil mengenai penyemprotan setiap sesi, nah itu saya juga sangat setuju Bun. Nanti saya akan sampaikan ke kepala sekolah. Dan juga sarannya tadi Bunda Gani untuk siswa ketika datang maupun ketika pulang itu disemprot. Nah, itu nanti saya akan sampaikan juga gitu. Nah, untuk selanjutnya sedikit saya izin menyampaikan untuk surat pemberitahuan dari PMI ya Bun mengenai dana PMI ya sedikit.
Oke. Kelihatan tidak, Bun, share screen-nya? Belum, Ustazah. Oh, belum. Oke. Belum. Sebentar, Bun. Oke. Sudah terlihat, Bun? Ya. Sudah terlihat, Bun? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nah, berikut pemberitahuan penggalangan dana PMI Palang Merah Indonesia ya, Bun. Ini surat pemberitahuannya ya, sudah diberikan info dari Bu Imut ya mengenai penggalangan dana PMI. Jadi seperti biasa ya Bun, sepertinya setiap tahun ada ya untuk penggalangan dana PMI ini gitu. Jadi di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi senantiasa kami sampaikan. Semoga Bapak atau Ibu orang tua SD TK Islamic School senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan dengan adanya penggalangan dana untuk PMI Palang Merah Indonesia, maka dengan ini pemberitahuan bahwa bantuan atau dana yang terkumpul akan diserahkan ke kantor pusat Palang Merah Indonesia. Bantuan dana PMI dapat ditransfer melalui akun rekening sekolah sebagai berikut ya. Ini Bu akunnya ya Bun, Bank Muamalat, nomor rekening berikut ya. Nah, sudah saya share juga suratnya ke WAG ya Bun, bisa dicek juga ya. Nah, mohon memberikan kode unik di belakang nominal, contoh 50.025. Penggalangan dana ditunggu paling lambat sampai tanggal 30 September 2021. Ya. Itu sedikit info mengenai penggalangan dana PMI gitu. Sepertinya setiap tahun juga ada ya Bun ini ya. Kalau dulu kalau nggak salah ketika sekolah itu kayak dikasih kertas dari PMI itu ya Bun ya, berapa nominalnya, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Nah, ada juga yang sukarela gitu. Nah, itu. Tapi karena sekarang lagi pandemi jadi untuk penggalangan dana PMI-nya itu melalui transfer saja ya Bun. Jadi misalnya ada pertanyaan, Ustazah kan nanti PTM misalnya Jumat ya, boleh nggak langsung tunai gitu. Nah itu tidak diperkenankan ya Bun, karena mengurangi sebagai upaya juga gitu, mengurangi paparan dari COVID-19 juga gitu. Karena kan uang tunai itu kan dari tangan satu ke tangan lainnya gitu. Makanya diwajibkannya untuk melalui transfer. Itu kata Bu Imut ya Bun ya. Juga penggalangan dana PMI terakhir tanggal 30 September 2021 gitu. Itu sedikit tadi pemberitahuan mengenai PMI ya. Mungkin ada lagi Bun sebelum saya tutup gitu mengenai sosialisasi PTM ini. Ustazah terkait penyemprotan anak ya, itu mungkin bisa dikoordinasikan dahulu dengan tim puskesmas dan kalau nggak salah Satgas juga ada ya, Dokter Varian ya, istilahnya. Yang saya tahu kalau untuk manusia sih penyemprotan desinfeksi tidak di ini ya, karena itu akan menyebabkan keracunan. Tapi nanti dipastikan lagi. Yang saya tahu sih desinfeksi itu hanya untuk ruangan dan peralatan. Tapi nanti coba dikoordinasikan dahulu dengan Satgas, Dokter Varian atau puskesmas, apakah boleh begitu penyemprotan untuk anak-anak? Karena yang saya tahu sih penyemprotan ke manusia itu akan menyebabkan terjadinya keracunan kalau tidak salah. Benar. Ya, nanti dipastikan lagi ya. Ya, oke Bunda, itu ya. Setahu saya juga Bun ya, tadi ada info juga dari Bunda Rahil, nanti akan infokan lagi gitu ke Satgas karena ada Satgas Humas itu ya, ada dokter juga dari salah satu OTM yang menjadi dokter, nah itu sebagai pembina juga gitu untuk membantu gitu untuk di Satgas ini gitu. Mungkin ada
dia kalau nggak salah itu hairspray-nya itu ada hairspray yang hairspray semprot untuk badan itu ya, kalau nggak salah ada Bun. Tapi saya nggak tahu tuh teman saya pas itu pernah pakai itu gitu di hairspray itu. Nah itu katanya bisa buat badan. Mungkin nanti diinfokan lagi ya Bun kepada orang yang lebih istilahnya lebih tahu dan paham gitu terkait penyemprotan untuk badan gitu ya. Itu untuk tadi pertanyaan. Iya Bunda Gani. Yang berbeda. Yang untuk penyemprotan untuk daerah tubuh itu ada saja. Iya itu. Mungkin nanti ya terima kasih ya Bunda Gani. Mungkin nanti akan diinfokan lagi gitu untuk penyemprotan yang untuk tubuh itu gitu. Karena kan ada saya belum begitu paham, nanti ada yang lebih paham lagi dari Bunda yang istilahnya dari tenaga kesehatan itu ya. Ya Bunda Gani juga di sini bidan ya Bun, jadi tahu juga ya. Terima kasih Bunda. Ya. Oke. Nggak ada lagi Bun sebelum kita tutup pertemuan ini. Kalau Gasan ya Bunda kan Gasan. Alergi dingin ya Ustazah. Jadi tuh dia sampai dia akan pilek gitu, tapi dia nggak demam tuh. Kalau itu apakah diizinkan PTM Ustazah? Oh, alergi dingin Bun. Iya, dia jadi tiap pagi itu pilek gitu. Jadi nanti dikiranya padahal biasa setiap hari. Iya. Ya, yang penting berkabar ya Bun. Ya, jadi juga lagi-lagi tadi yang diberitakan juga ya oleh Bunda Rahil gitu. Minta tolong kerjasamanya kepada ayah Bunda di rumah ya untuk benar-benar mengkomunikasikan kondisi dari setiap anaknya gitu. Jadi jangan ketika anaknya benar-benar memang sehat ya boleh diizinkan, keluarganya juga sehat ya Bun, ya diizinkan untuk PTM. Tapi lagi-lagi kesadaran juga untuk ayah bunda masing-masing ya, ketika anaknya sakit atau apa, nah mohon untuk kerjasamanya gitu untuk anaknya untuk tidak melaksanakan PTM. Tapi kalau misalnya ada apa-apa bisa koordinasi ya Bun, seperti ini Bunda Gasan ya. Kalau Gasan alergi dingin, nah itu kan bukan sakit, cuman beliau memang alergi gitu. Memang alergi, nah itu bisa diinfokan ke walasnya masing-masing. Jadi ketika ada orang lain yang kayak Ustazah itu kan dia sakit, nah bisa dijelaskan oleh walasnya. Seperti itu ya Bun. Terima kasih ya Bunda Gasan sudah berkabar. Iya Ustazah. Iya. Ustazah lagi Bun? Bunda Ahmad. Ya, itu kan Ustazah jarak dari pos ke sekolah itu dipastikan anak-anak aman ya Ustazah, karena kan mereka bawaannya banyak. Iya benar. Takutnya jauh, jadi pastikan mereka sampai ke sekolah dengan aman gitu ya. Iya, siap Bunda. Insya Allah nanti ada penjaga posnya masing-masing ya Mas Piki dan Mas Falah ya. Insya Allah beliau juga berdua sudah vaksin ya, sudah vaksin dua-duanya gitu. Nah itu nanti akan dari anak-anak juga akan dipantau gitu untuk perjalanannya ke sekolah ya, terkait barang bawaan dan lain-lainnya gitu. Insya Allah nanti ada yang mengarahkan ya Bun ya, karena setiap harinya itu ada yang bertugas masing-masing gitu dari ustazah-ustazahnya. Misalnya di hari Jumat itu nanti ada yang mengarahkan ke kelas gitu, juga ada ustazah dari walasnya dan guru pendamping maupun nanti yang petugas lainnya gitu. Juga nanti ada perwakilan dari Korlas masing-masing. Seperti itu ya Bunda Ahmad. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi Bunda-bunda? Sudah sepertinya Ustazah. Iya, cukup ya Bunda. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya pertemuan kita hari ini sampai di situ ya Bu. Nanti kalau ada info tambahan atau lainnya akan saya infokan di grup gitu terkait kebijakan ataupun lainnya dari sekolah ya. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun yang lainnya nanti bisa di-chat ke saya ya Bun ya, ke WA pribadi ke saya gitu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan tambahan lainnya ya Bun. Oke.
Oke. Iya, dari kelas lain juga menyarankan untuk setiap sesinya itu ada apa namanya penyemprotan gitu. Alhamdulillah. Nah, ini sudah disampaikan juga gitu di grup sekolah gitu. Nanti akan dibahas lagi terkait keputusannya ya, Bun. Nah, itu saja dari apa sosialisasi PTM hari ini ya. Lagi-lagi saya izin mengingatkan, Bun, itu sudah saya kirim surat pernyataan PTM. Nah, jika apa anandanya disetujui untuk PTM, nah ini dibawa suratnya ya, Bun, hari Jumat. Jangan lupa di apa ada materainya juga, dan juga nemtek itu dipakai ya. Di print kemudian dipakai oleh anandanya ya. Yang ketiga adalah poin tambahannya lagi, setiap barang bawaan ananda diberi label nama ya agar jelas, misalnya sedotannya itu punyanya Danis, misalnya punyanya Alang, punyanya Gani, itu biar jelas juga. Lagi-lagi anak-anak walaupun dijaga seketat apapun pasti nanti ada saja gitu untuk menghindari, untuk jaga-jaga ya, Bun ya. Nah, untuk petunjuk dan tenisnya nanti kalau apa ada yang mau ditanyakan lagi atau lainnya bisa dibaca dulu ya petunjuk dan teknisnya gitu, Bun. Tata tertibnya juga sudah saya share di grup ya, Bun. Itu sedikit pemberitahuannya lagi ya untuk mengingatkan lagi. Oke, sekian ya Bunda. Ya, terima kasih lagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada ya Bunda yang sudah menyempatkan waktunya di tengah pekerjaan maupun kesibukan lainnya ya di rumah menjaga Ananda di rumah. Terima kasih kerjasamanya untuk pendampingan Ananda selama pembelajaran di rumah dan juga ikut serta aktif gitu dalam kegiatan sekolah. Semoga kita berdoa bersama-sama pembelajaran tatap muka ini, pertemuan tatap muka ini berjalan dengan lancar ya, maupun nanti PJJ juga berjalan dengan lancar ya. Terima kasih untuk kerjasamanya Ayah Bunda yang telah memberikan masukan dan sarannya dan kepercayaannya kepada sekolah untuk mengadakan PTM ini gitu. Oke, kita tutup dengan mengucap hamdalah ya Bun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, oke, sebelum kita tutup ya, kita mau foto dulu nih Bun. Boleh di open kameranya semuanya Bunda. Oke, yang Bunda yang cantik biar terlihat nih gelis-gelisnya. Oke. Ya, Bunda Sapa, Bunda Sofan, ya. Bunda Safia, Bunda Afi, Bunda Hamzah, ya boleh di open kameranya. Oke ya Bun, Masya Allah ya. Oke, saya hitung ya Bun. 1, 2, 3, buncis. Oke, sekali lagi boleh Bun. Ya, sebentar Bun. Sekali lagi ya Bun. 1, 2, 3. Kunci. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Oke, afwan minkum ayah bunda, jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang salah mohon dimaafkan, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kasih bunda-bunda sudah hadir ya. Sama, terima kasih. Terima kasih. Bunda Ahmad, Bunda Michelle, Bunda Alang, ya, Bunda Kaila, Bunda Gani, Bunda Gasan, ya, dan Bunda lain-lainnya, ya. Saya izin endin ya Bun. Insya Allah nanti ada record Zoom-nya, ya, untuk yang tidak bisa hadir gitu.
Ya, terima kasih Bunda Afi.